Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lailatukunna sa'idah, sa'idah mubarakah. Kaifa halukunna? Alhamdulillah innana bil khair. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, amin. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada di Pondok Pesantren Sabilur Rasyad ini. Seperti apa? Ayo, jangan lupa untuk selalu memakai masker, kemudian cuci tangan, terus menggunakan hand sanitizer, jaga jaraknya, seperti itu ya. Oke, intinya pokoknya harus semangat dalam belajar bahasa Arab. Thayyib. Sebelum Ustadzah lanjut ke materi, Ustadzah akan memberikan pembahasan seperti apa diantaranya. Jadi ada kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi, dan yang terakhir adalah evaluasi. Oke? Langsung saja kita ke pembahasan. Poin A adalah kompetensi inti. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau toleran dan gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan baik secara faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Dah. Lanjut sekarang aja lagi. Poin B, kompetensi dasar. Memahami lafal dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan ismul isyarah lil mudzakkar baik secara lisan maupun tertulis. Poin C, tujuan pembelajaran. Memahami lafal dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan ismul isyarah lil mudzakkar baik secara lisan maupun tertulis. Thayyib, pada malam hari ini kita akan belajar tentang ismul isyarah lil mudzakkar. Mada? Ismul isyarah lil mudzakkari. Apa itu ismul isyarah lil mudzakkar? Jadi, ismul isyarah lil mudzakkar itu adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjuk sesuatu yang mudzakkar. Nah, mudzakkar di sini sendiri itu artinya apa? Mudzakkar itu dimaksudkan isim yang menunjukkan makna laki-laki, baik manusia, hewan, atau benda mati. Seperti itu. Ismul isyarah lil mudzakkar terbagi menjadi dua. Yang pertama, untuk jarak dekat ini adalah hada. Jadi untuk jarak dekat ini adalah apa? Hada. Yang kedua, untuk jarak jauh itu, bahasa Arabnya itu adalah dzalika. Apa? Sekarang masuklah kita ke dalam pembahasan al-mufrodatu. Ma makna al-mufrodat?
Ya, al-mufradat berarti kosakata. Nah, di sini kita akan pelajari bersama beberapa kosakata Arab khususnya untuk isim mudzakkar. Semuanya perhatikan ke layar slide ya. Nanti tirukan setelah ustadzah baca mufradat tersebut. Oke, kita mulai. Kosakata pertama. Kitabun, kitabun, kitabun. Ma makna kitabun? Selanjutnya, kosakata kedua. Maktabun, maktabun, maktabun. Maktabun, meja, meja, maktabun. Ma makna maktabun? Selanjutnya, kosakata ketiga. Semuanya tetap perhatikan ke layar slide dan kemudian tirukan apa yang ustadzah ucapkan. Nah, kosakata ketiga, qirtasun, qirtasun, qirtasun. Qirtasun, kertas, kertas, qirtasun. Ma makna qirtasun? Baik. Keempat, maq'adun, maq'adun, maq'adun. Maq'adun, bangku, bangku, maq'adun. Ma makna maq'adun? Tayyib. Kelima. Perhatikan slide. Kursiyun, kursiyun, kursiyun. Kursiyun, kursi, kursi, kursiyun. Idzan, jadi ma makna kursiyun? Baik. Ke kosakata kelima. Kolamun, kolamun, kolamun. Kolamun, pena, pena, kolamun. Jadi, ma makna kolamun? Kosakata selanjutnya, kolamu rososin, kolamu rososin, kolamu rososin. Kolamu rososin, pensil, pensil, kolamu rososin. Ma makna kolamu rososin? Nah, bedanya kalau kolamun tadi berarti pena, sedangkan kolamu rososin itu pensil. Dan ini adalah kosakata terakhir. Babun, babun, babun. Babun, pintu, pintu, babun. Idzan, jadi
Ma makna babun? Jadi tadi kita sudah belajar bersama 8 kosakata Arab khususnya untuk isim mudzakkar. Yang pertama tadi ada kitabun yang berarti kitab. Yang kedua tadi ada maktabun yang berarti meja. Ketiga ada kirtosun yang berarti kertas. Keempat ada maq'adun yang berarti bangku. Kelima ada kolamun yang berarti pena. Yang keenam ada kolamurososin yang berarti pensil. Kemudian babun yang berarti pintu dan juga kursiyun yang berarti kursi. Nah, di sini kita akan pelajari contoh penggabungan isim isyarah dengan benda mudzakkar ya. Dengan benda ataupun sesuatu yang mudzakkar. Tadi kan bahasa Arabnya ini adalah hada. Kemudian bahasa Arabnya kitabun adalah kitab. Jadi kalau ada kalimat seperti ini, hada kitabun, berarti artinya apa? Ini kitab. Ini kemudian contoh yang kedua itu ada hada kolamun. Hada berarti ini. Kolamun berarti pena. Berarti ini pena. Seperti itu. Contoh yang ketiga ada dzalika babun. Ma makna dzalika? Itu. Nah, dzalika berarti itu, sedangkan babun tadi berarti pintu. Berarti arti seluruh dari kata ini adalah itu pintu. Contoh yang keempat, dzalika kursiyun. Dzalika berarti itu dan kursi berarti. Sekarang kita masuk ke pembahasan al-istifhamu. Itu berarti kata tanya. Al-istifham itu berarti kata tanya. Di sini kata tanya itu ada dua. Yang pertama adalah ma, yang berarti apa. Kemudian yang kedua itu ada a, yang berarti apakah. Kalau ma itu apa dan a itu apakah. Di sini kita langsung ke contoh ya. Yang pertama ini ada ma hadza. Ma ini tadi berarti apa? Apa. Kemudian hada adalah ini. Jadi apa ini? Jawabannya hada kitabun. Hada berarti ini. Kitabun berarti kitab. Jadi ini kitab. Jangan lupa dalam menjawab pertanyaan seperti ini, ini harus selalu diikutkan. Ini hada maksudnya. Kan pertanyaannya ada ma hada, apa ini? Jawabannya juga harus ada ininya. Ini kitab. Hada kitabun. Seperti itu. Contoh yang kedua, ahada maktabun. Tadi artinya apa? Apakah. Hada ini, maktabun meja. Bila disatukan artinya apakah ini meja? Jawabannya na'am, ya. Hada ini maktabun meja. Seperti itu. Hatta hunna fahimtunna. Sampai di sini sudah paham.
ada madzalika. Ma berarti apa? Dzalika itu. Jawabannya dzalika kitabun. Dzalika berarti kitabun berarti. Nah, selanjutnya adzalika maktabun. A berarti apakah, dzalika itu, dan maktabun adalah meja. Bila disatukan itu artinya adalah apakah itu meja? Jawabannya na'am, iya. Dzalika berarti itu, dan maktab adalah meja. Ya, itu meja. Oke. Baik. Ini adalah contoh-contoh yang berkenaan dengan materi ismul isyarah lil mudzakkar. Bila ada yang belum paham dan belum jelas dan ingin mengulangi video dari awal, kalian boleh meminta tolong kepada guru piket yang mendampingi kalian. Oke. Selanjutnya, bila tidak ada pertanyaan, kita mengadakan evaluasi ya. Evaluasi ini dikerjakan secara berkelompok. Dalam satu kelompoknya itu berisi 4 orang ya. Berisi 4 orang. Kalian mengerjakan tugas evaluasi ini, kemudian nanti dikumpulkan kepada guru piket yang mendampingi kalian. Nah, yang pertama ini perintahnya adalah terjemahkanlah ke dalam bahasa Arab. Soal yang pertama, apa ini? Ini pena. Yang kedua, apakah itu kursi? Iya, itu kursi. Sedangkan perintah yang kedua adalah isilah titik-titik di bawah ini. Yang nomor 1, mahada, hadanya ini menunjuk kepada gambar ini. Ini gambar apa? Seperti itu. Yang nomor 2, titik-titik dzalika qirtasun. Kalian isi berupa soal seperti nomor 1 itu ya. Sedangkan nomor 3 ini ada ahada kolamu rososin. Nah, ini apakah ini kolamu rosos? Jawabannya kalian isi di sini. Oke, selamat mengerjakan. Sukses. Baiklah, marilah kita tutup pelajaran kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada di Pondok Pesantren Sabilur Rasyad. Oke, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.